Teori Kriminologi. Topik ke-17 dari 75 topik. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Bagian pertama. Korban merupakan bagian penting dari suatu peristiwa kejahatan. Mengapa demikian? Coba Anda bayangkan, jika Anda menonton acara komedi di sebuah stasiun televisi, yang membuat semua orang tertawa, karena muatan-muatan komedi yang benar-benar lucu. Bandingkan dengan apabila Anda menonton acara komedi yang lain, di mana acara komedi yang berbeda tersebut yang penuh dengan muatan-muatan stereotip dan diskriminasi, seperti, kamu sudah kulitmu hitam seperti arang, rambutmu seperti mie keriting, belum lagi mulutmu yang tebal, dan lalu si komedian menyamakan orang yang menjadi objek komedinya tersebut, seperti binatang. Apakah komedi semacam ini termasuk tindakan kriminal? Tentu saja tayangan komedi seperti ini, adalah sebuah kejahatan, karena merugikan orang lain secara imaterial, bahkan bisa menjadi penyebab disintegrasi bangsa. Membaca contoh di atas, barangkali ada yang bertanya, apa sebenarnya definisi kejahatan? Kita memahami kejahatan sebagai suatu perbuatan pelanggaran hukum atau pelanggaran norma-norma tingkah laku lainnya yang dirasakan meresahkan dan merugikan masyarakat. Di dalam kejahatan tersebut tentunya terdapat pihak yang melakukannya dan tentunya ada pihak lain yang menjadi korban atau yang dirugikan atau terganggu dengan adanya perbuatan tersebut. Oleh sebab itu tidak ada suatu kejahatan yang tidak ada korbannya, dan tentunya kita dengan mudah menjumpainya dalam keseharian kita. Perampokan dan pencurian dengan sendirinya adalah kejahatan, karena ada korban yang dirugikan materi, bahkan hingga meminta nyawa. Demikian juga dengan pembunuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Ujaran kebencian dan berita hoaks tidak hanya melukai perasaan seseorang, etnis, kelompok sosial tertentu, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan, namun dapat menimbulkan konflik horizontal yang dampak selanjutnya tentu akan menyebabkan kerugian material, non-material, hilangnya nyawa seseorang hingga kepada disintegrasi bangsa, sehingga kemudian dikategorikan sebagai kejahatan. Terkait kejahatan dengan ranah kriminologi, memang, pada waktu lalu ada suatu konsep dalam kriminologi yang menyatakan ada suatu kejahatan yang terjadi tanpa korban, atau dikenal dengan konsep crime without victim. Beberapa contoh kejahatan jenis ini adalah, matinya seorang pecandu heroin atau seorang gadis menjadi pelacur. Katakanlah bahwa pemakaian heroin adalah kejahatan dan kejahatan tersebut menyebabkan matinya si pemakai heroin, atau pelacuran sebagai kejahatan sehingga pelakunya adalah para pelacur tadi. Namun jika kita cermati lebih mendalam kasus pemakaian heroin dan pelacuran tadi bukannya tanpa korban kejahatan. Si pemakai heroin yang mati akibat perbuatannya sendiri sebetulnya adalah korban kejahatan sekaligus pelaku kejahatan tersebut. Begitu juga dengan pelacur, ia sekaligus merupakan pelaku dan korban suatu kejahatan. Terkecuali pelacur tersebut masih di bawah umur, maka bisa dikatakan bahwa ia hanyalah korban dari bisnis prostitusi. Kita mesti menyadari bahwa hingga dewasa ini masih belum banyak perhatian dan studi terhadap korban kejahatan. Dalam literatur, perhatian tentang korban mulai berkembang pada akhir tahun 1970-an. Sementara itu perkembangan pemikiran dalam peradilan pidana juga lebih banyak mengedepankan masalah hak-hak pelaku kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana itu sendiri tidak terdapat subsistem untuk memperbaiki atau merehabilitasi korban kejahatan. Berbeda dengan para pelaku kejahatan yang di dalam sistem mempunyai tempat tersendiri, yaitu lembaga pemasyarakatan atau lembaga koreksi untuk memperbaiki pelaku kejahatan. Korban kejahatan tidak mendapatkan perlakuan semestinya dalam sistem peradilan pidana sebagai pihak yang paling terluka dalam peristiwa kejahatan. Pada sebuah peristiwa kejahatan, korban mengalami dua kali penderitaan yaitu, di tangan pelaku kejahatan dan di tangan sistem peradilan pidana. Kontak pertama korban dengan sistem peradilan pidana adalah dengan polisi. Pada saat itu korban berharap polisi menerima penjelasan kejadian berdasarkan versinya. Korban tidak menyadari bahwa hal pertama yang penting bagi polisi di tempat kejadian adalah menilai apakah terjadi kejahatan atau tidak. Jika dinilai terjadi kejahatan, bagi polisi masih memerlukan pembuktian guna menilai apakah korban benar-benar korban atau justru pelakunya. Jika korban dinilai sebagai korban sebenarnya, kejahatan yang terjadi masih akan diklasifikasikan lagi apakah termasuk dalam kasus kejahatan berat atau hanya kejahatan ringan. Dan, polisi lebih memprioritaskan penyidikan terhadap kejahatan-kejahatan yang tergolong berat. Para korban kejahatan ringan biasanya tidak menyadari bahwa pelaku tindak pidana ringan akan ditangkap oleh polisi hanya jika ada polisi di tempat kejadian perkara, TKP, saat kejadian atau jika korban melakukan pengaduan resmi kepada polisi. Hasil klasifikasi itu mungkin akan membuat korban kecewa, karena menginginkan pelakunya segera ditangkap dan dikenai tuduhan seberat mungkin. Belum lagi jika polisi gagal mengumpulkan bukti-bukti kejahatan.
Penanganan pertama oleh polisi terhadap korban dirasakan tidak efektif oleh korban kejahatan. Proses penanganan oleh polisi ini sedikit banyak memberikan rasa frustasi dan penderitaan tersendiri bagi korban setelah menjadi korban kejahatan. Setelah penanganan oleh polisi, penderitaan berikutnya dialami korban di kejaksaan. Tak jarang kejaksaan gagal melakukan penuntutan terhadap pelaku atau tidak melakukan penuntutan sama sekali dengan berbagai alasan. Hal ini menimbulkan kekecewaan baik pada korban maupun polisi. Korban merasa bahwa pelaku telah dibiarkan mencurangi sistem. Korban menginginkan hukuman bagi pelaku, demikian pula kejaksaan. Namun keberhasilan jaksa memenangkan tuntutannya terhadap pelaku di pengadilan ditentukan oleh banyak hal. Misalnya diterima atau tidaknya alibi pelaku oleh hakim atau juri, kredibilitas korban sebagai saksi, barang bukti yang berhasil dikumpulkan, atau mungkin juga ditentukan oleh apakah kasus yang ditangani akan menentukan karir jaksa selanjutnya. Kalaupun penuntutan dilakukan, masih ada prosedur plea bargaining antara jaksa dengan pelaku kejahatan. Prosedur ini memungkinkan pelaku berkesempatan mendapatkan fasilitas, kemudahan ataupun tuntutan seringan mungkin dengan imbalan pengakuan bersalahnya dalam sidang pengadilan. Korban yang tidak memahami bagaimana berjalannya proses penuntutan seperti ini menjadi kecewa, karena pelaku dapat saja dipidana bukan karena kejahatan sebenarnya terhadap korban. Korban merasa sistem peradilan pidana mengabaikan adanya korban dalam kejahatan. Sistem peradilan pidana hanya menghukum pelaku karena pelanggaran hukum yang dilakukannya, bukan karena telah membuatnya menjadi korban. Hal mana membuat frustasi bagi korban karena harapannya atas penuntutan terhadap pelaku di pengadilan tidak terpenuhi. Bagian paling nyata dari sistem yang dirasakan sangat tidak bersahabat bagi korban adalah pembela. Pembela bekerja dengan tujuan agar pelaku, kliennya, terbukti tidak bersalah dalam sidang pengadilan. Kalaupun terbukti bersalah, ia akan mengusahakan agar pelaku mendapatkan hukuman seringan mungkin. Sementara korban mengharapkan pelaku diputuskan bersalah dan dipidana seberat-beratnya. Bagi korban, pembela selalu memanipulasi sistem dan tidak mencari kebenaran serta keadilan. Jika korban dilibatkan sebagai saksi di sidang pengadilan, ia akan merasa didiskreditkan kapasitasnya sebagai korban dan kesaksiannya. Paparan di atas menggambarkan penderitaan korban dalam prosedur berjalannya sistem peradilan pidana. Gambaran realitas sebenarnya, paling tidak dapat dilihat dari hasil sebuah studi di Milwaukee terhadap sejumlah korban kejahatan. Studi tersebut melibatkan 386 korban kejahatan dalam proses persidangan atas para pelaku kejahatan terhadap mereka. Hasil studi menunjukkan tingginya tingkat kepuasan korban terhadap semua bagian dari sistem peradilan pidana. Hanya 13% responden yang menyatakan tidak puas terhadap polisi, 14% tidak puas terhadap jaksa dan 15% tidak puas terhadap hakim. 41% lainnya sangat puas dengan polisi, 27% terhadap jaksa dan 24% terhadap hakim. Kriteria yang digunakan untuk menilai kepuasan korban tersebut adalah usaha para aparat sistem peradilan pidana dalam menangani perkara, efektivitas para aparat sistem peradilan pidana dalam menangani perkara dan kesopanan para aparat sistem peradilan pidana dalam menangani perkara terhadap korban kejahatan. Masing-masing kriteria tersebut diukur dalam skala sangat baik, sedang, dan buruk. Pada skala buruknya, studi ini mengungkapkan kekecewaan para korban terhadap hakim. Studi ini juga mengungkapkan bahwa korban yang paling banyak terlibat membantu jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku adalah yang paling sedikit merasa tidak puas. Ini menunjukkan pemahaman korban terhadap prosedur sistem peradilan pidana memengaruhi kepuasannya terhadap elemen-elemen di dalam sistem peradilan pidana. Semakin sering korban terlibat membantu jaksa berarti semakin tinggi toleransi korban terhadap ketidaknyamanan dan makin menyadari kompleksitas dalam berjalannya sistem peradilan pidana. Namun ini hanya berlaku bagi korban kejahatan berat, lain halnya dengan korban tindak pidana ringan. Intensitas keterlibatan mereka dalam penuntutan sangat terbatas dan kurang mendapat perhatian oleh polisi serta jaksa. Karenanya korban kejahatan ringan akan terus mengalami ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana. Studi oleh Shepard, 1994. Hasil studi serupa terhadap korban kejahatan ringan di Brooklyn dan Newark terhadap 342 orang korban menunjukkan bahwa 51% sampel merasa sangat tidak puas terhadap hasil keputusan kasusnya. Korban yang merasa terpuaskan dengan keputusan kasusnya karena mengetahui, paling tidak pelaku dihukum karena kejahatannya bagaimanapun bentuk hukumannya. Lainnya puas karena merasa mendapatkan perlindungan atas pengaduannya dan karena sesuatu telah dilakukan atas pengaduannya. Yang terbanyak adalah yang merasa puas karena keadilan telah ditegakkan dan bahkan sebagian puas walaupun pelaku tidak dipidana. Studi oleh Farrell, 1992. Sementara korban yang tidak puas dengan hasil keputusan kasusnya paling banyak karena pidana yang diterima oleh pelaku.
Lainnya tidak puas karena tidak menerima ganti kerugian, atau restitusi, atau karena menganggap proses persidangan tersebut hanya buang-buang waktu saja. Sebagian lagi tidak puas karena merasa terancam dan tidak terlindungi dari pelaku atau tidak puas karena tidak diberitahu bagaimana perjalanan kasusnya. Studi oleh Farrell, 1992. Demikianlah materi ke-17 teori kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.